Aksi jahit mulut Barisan Ojol Merdeka, mengumandangkan 4 tuntutan. Barisan Ojol Merdeka, BOM, melakukan siaran pers bertajuk, Aksi Tanpa Bicara, di Cafe Pergola Jalan Bangka Raya nomor 42A, RT 0205 Jakarta, Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam siaran pers yang disampaikan, BOM akan melakukan aksi jahit mulut di depan kantor Kementerian Perhubungan Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Yang akan kami lakukan, menurut Krisna sebagai penanggung jawab BOM, menyampaikan bahwa aksi yang digagas menuntut konsistensi Kementerian Perhubungan dalam melakukan peraturan yang ada. Kami dari Aliansi Barisan Ojol Merdeka, BOM, akan menggelar aksi, tanpa kata, ucapnya. masalah tuntutan atau Kami sebagai pengemudi ojek online sekaligus tim 10 yang menjadi bagian dalam perumusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, menuntut konsistensi Kementerian Perhubungan dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Nomor 548 Tahun 2020, ungkapnya. aksi tersebut adalah Adapun 4 tuntutan yang digagas. 1. Evaluasi tarik ojek online di Indonesia. 2. Revisi perjanjian kemitraan yang dinilai sepihak. 3. Cabut revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja. 4. Akui dan sejahtera ojek online. Dalam penyampaiannya Krisna, 4 tuntutannya mempunyai dasar, seperti halnya biaya hidup yang layak semakin meningkat, unjuk rasa tanggal 5 Januari tahun 2022, yang belum dipenuhi, melayangkan surat berulang kali. dalam melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun Kenyataannya sampai detik ini tidak ada realisasi konkret yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam hal ini, terang Krisna. maksimal evaluasi tarif harus dilakukan. Revisi Omnibus Law Cipta Kerja karena tidak mengakomodir kehidupan profesi pengemudi online saat ini yang dimana di mata masyarakat umum ojek online sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan penggerak roda perekonomian UMKM, lanjut Krisna. Sama-sama sudah merasakan bagaimana tarif Kami adalah rakyat Indonesia yang mana hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dijamin oleh konstitusi, dan jika Kementerian Perhubungan selaku perpanjangan tangan Presiden tidak dapat menjalankan amanah konstitusi maka ini akan jadi presiden buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, tegas Krisna. kenapa tanggal 20 Kami berharap melalui aksi ini Bapak Presiden Joko Widodo bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa kementerian yang terkait dalam ekosistem transportasi berbasiskan aplikasi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kominfo yang kami anggap lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden dalam hal mengimplementasikan amanah konstitusi, Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, tuturnya. selama ini diterapkan secara sepihak oleh aplikator. Udah-udahan dengan aksi tanpa kata, bisa terwujud kesejahteraan ojek online Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, pungkas Krisna dalam siaran pers. Kita harus kawal supaya perjanjian kemitraan ini tidak melalui Kementerian Perhubungan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah atau pembantu presiden. Dalam hal ini kami meminta untuk cabut atau revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Apa kaitan undang-undang tersebut dengan kita sebagai ojek online? Karena undang-undang tersebut seharusnya itu mengakomodir kehidupan dan profesi kami sebagai pengemudi ojek online. Kami meminta undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dicabut atau direvisi supaya negara memberikan pengakuan terhadap kami, eksistensi kami, karena ojek online ini sudah menjadi motor penggerak roda perekonomian masyarakat bawah dan UMKM. Kalau memang Bapak Presiden konsisten untuk mengembangkan UMKM, tidak ada salahnya dan sudah seharusnya Kementerian Perhubungan membuat sebuah peraturan yang bisa mensejahterakan teman-teman ojek online. Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami tidak akan membubarkan diri dan apapun konsekuensinya kami siap untuk menjalaninya. Mungkin itu
yang merasa tarif ini sudah tidak layak dan harus dievaluasi untuk dapat memberikan support dalam bentuk apapun. Dan kami meminta supaya rekan-rekan bisa menjaga ketertiban, menjaga keamanan, supaya aksi tersebut tidak ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena kontraproduktif dengan apa yang sedang kita laksanakan. Jadi pesan saya sebagai ketua dan penanggung jawab aksi, kami mohon teman-teman supaya bisa jaga kondusivitas, support kami dengan cara teman-teman supaya aksi ini bisa berjalan dengan lancar dan tuntutan kita bisa dipenuhi oleh pimpinan publik. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya secara pribadi sebagai Ketua Umum Serikat Ojol Indonesia mensupport kegiatan kawan-kawan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli. Karena bagaimanapun juga tadi dan saya selaku pribadi sangat mensupport setiap kegiatan perjuangan yang mengatasnamakan ojol di luar kepentingan apapun. Dan semoga apa yang menjadi tuntutan dari kawan-kawan ini bisa terrealisasi dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh masyarakat ojol yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi, perwakilan dari tim 10. Kami tim 10 itu salah satu yang merumus PM 12 sebelum jadi 248. Kami jujur kami kecewa karena Kemenhub pelin-pelan. Jadi ibaratnya itu PM tunjukkan bahwa benar-benar PM ini benar-benar peraturan menteri, bukan permen lollipop. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, harapan dari abang apa nih buat dari aksi ini, bang? Harapan kami jelas, Mas atau abang-abang di sini, harapan kami ingin ada evaluasi atau penyesuaian tarif dengan kebutuhan sekarang ini. Jelas tuntutan kami tarif untuk seluruh ojek online tidak ada dipercaya lagi. Untuk saat ini cukup, bang. Kalau yang di daerah bagaimana ya, Bang? Kan tarifnya agak turun dan agak naik, itu bagaimana, Bang? Kalau untuk yang di daerah itu. Jadi begini teman-teman, dalam peraturan menteri itu kan ada beberapa klaster, ada 3 klaster yang dimana tarif itu disesuaikan berdasarkan kemampuan dari wilayah masing-masing. Untuk rekan-rekan ojek online seluruh Indonesia, supaya apa? Supaya pengorbanan kami ini tidak sia-sia. Bukan hanya teman-teman yang di Jabodetabek yang merasakan kenaikan tarif tersebut, karena evaluasi ini harus berlangsung secara nasional. Oleh karenanya kami berharap Kementerian Perhubungan bisa konsisten dengan aturan yang telah dibuat. Terima kasih. Buat teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan, kami tutup konferensi pers kami hari ini, dan kami juga mohon bantuan buat teman-teman media bisa mensupport kami pas di hari H kami melakukan aksi tersebut. Dan itu aja yang bisa kami sampaikan konferensi pers konferensi pers di hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ojol, bangkit bergerak. Kita putar. Sini. Wah, ini mau kaleng-kaleng ini.